Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ega. Izin perkenalkan, saya Putri Wida Ayu dari kelas MJ828. Saya akan mempresentasikan terkait simulasi bisnis intelijen untuk analisis retensi seller di marketplace. Marketplace di Indonesia berkembang pesat seiring dengan meningkatnya transaksi online. Seller merupakan komponen penting yang menjaga aktivitas transaksi dan ketersediaan produk. Rendahnya retensi seller dapat menurunkan jumlah transaksi dan daya saing marketplace. Business Intelligence atau BI digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi retensi seller dan mendukung pengambilan keputusan. Tujuannya yaitu membangun simulasi bisnis intelijen untuk menganalisis retensi seller dan membantu marketplace mempertahankan seller yang aktif. Sumber datanya yaitu diambil dari dataset marketplace OLIS atau Kaggle yang mencakup data seller, transaksi, review pelanggan, pembayaran, dan produk. Selain itu, digunakan juga simulasi metadata transaksi seller dan juga data historis penjualan bulanan untuk mendukung analisis retensi seller. Untuk metode pengumpulan data ini ada 4. Yang pertama, ada studi literatur. Untuk mempelajari jurnal, artikel, dan referensi terkait bisnis intelijen, marketplace, dan juga retensi seller. Tujuannya untuk memahami faktor yang mempengaruhi seller tetap aktif berjualan. Yang kedua, ada dataset publik atau Kaggle, yaitu dengan menggunakan dataset marketplace yang berisi data aktivitas seller, transaksi, dan juga rating toko. Tujuannya yaitu sebagai bahan simulasi analisis retensi seller. Yang ketiga, simulasi metadata transaksi seller. Datanya ada ID transaksi, ID seller, tanggal transaksi, produk terjual, pendapatan, metode pembayaran, status transaksi, kategori produk, dan juga pembatalan pemesanan. Tujuannya yaitu untuk menggambarkan aktivitas transaksi seller. Untuk metode yang terakhir, ada data historis penjualan bulanan. Datanya ada total transaksi, pendapatan, produk terjual, pertumbuhan dan penurunan penjualan, jumlah customer, dan juga rata-rata transaksi. Tujuannya untuk melihat tren penjualan dan potensi penurunan performa seller. Untuk proses bisnis intelijen ini ada 3. Yang pertama yaitu ITL atau Extract, Transform, and Load. Extract yaitu mengambil data transaksi, rating pelanggan, promosi, dan aktivitas seller dari berbagai sumber. Transform yaitu membersihkan data duplikat, memperbaiki data tidak valid, dan juga menghitung indikator retensi seller. Untuk load sendiri, yaitu memasukkan data yang telah diolah ke dalam data warehouse untuk kebutuhan analisis. Yang kedua ada data warehouse dan OLAP. Data warehouse digunakan untuk menyimpan data transaksi, aktivitas seller, rating pelanggan, dan juga promosi secara terintegrasi. OLAP digunakan untuk menganalisis performa seller, tingkat retensi, hubungan rating toko dengan transaksi, dan juga mengidentifikasi seller yang berpotensi dalam berpenjualan. Yang ketiga, dashboard BI, yaitu untuk menampilkan informasi retensi seller, tren transaksi, kategori dengan seller non-aktif tertinggi, dan juga laporan performa seller dalam bentuk visual yang mudah untuk dipahami. Untuk resultnya sendiri, yang pertama dari komponen BI atau ITL, inputnya ada 4, yaitu data seller, data transaksi, data rating pelanggan, dan juga data promosi dan iklan. Untuk prosesnya sendiri, ada ekstrak data, kemudian cleaning data, integrasi data, dan juga penghitungan retensi seller. Untuk output yang dihasilkan, ada dataset yang terintegrasi, informasi aktivitas dan performa seller, dan juga data yang sudah siap untuk dianalisis. Untuk result dari komponen BI dashboard BI, inputnya ada 3, yaitu data hasil ITL, data warehouse, data hasil OLAP. Untuk prosesnya, yaitu ada analisis performa seller, pembuatan dashboard, kemudian monitoring retensi seller. Untuk outputnya sendiri, ada dashboard retensi seller, grafik penurunan transaksi, persentase seller aktif dan non-aktif, serta laporan churn seller. Untuk tantangannya ada 5, yaitu
menentukan dataset yang sesuai dengan topik retensi seller, mengintegrasi berbagai sumber data menjadi satu alur, menentukan atribut yang relevan untuk analisis retensi seller, merancang proses ITL dan data warehouse, menyesuaikan hasil analisis agar dapat digunakan oleh pengguna strategis dan juga operasional. Kesimpulannya yaitu, bisnis intelijen membantu marketplace memahami faktor yang mempengaruhi retensi seller, ITL, data warehouse, OLAP, dan dashboard menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Marketplace dapat mengidentifikasi seller berisiko churn lebih cepat. Dan yang terakhir, hasil analisis dapat digunakan untuk menyusun strategi loyalitas seller dan meningkatkan keberlangsungan bisnis marketplace. Sekian, terima kasih, Bu.